bahwa orang yang mencari ilmu ditentukan oleh niatnya, al-qasdu. Teman-teman semua, ayo ngaji bersama Abi Amir dalam program Memahami Islam hanya di FAT TV. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pembahasan mengenai hakikat talibul ilm, orang yang mencari ilmu. Bahwa orang yang mencari ilmu ditentukan oleh niatnya, al-qasdu. Maka Imam Al-Ghazali membagi dua orang yang mencari ilmu. Ada yang mencari ilmu dia benar-benar bersungguh-sungguh. Ada orang yang mencari ilmu tidak bersungguh-sungguh. Orang yang mencari ilmu tidak bersungguh-sungguh, biasanya di sini dia hanya sekedar berlomba, al-munafasah. Yang kedua, al-mubahat, ingin berbangga-bangga, ingin dibilang alim, ingin dibilang ustadz, ingin dibilang hafiz. Yang ketiga, at-taqaddum al-aqran. Yang ketiga, at-taqaddum al-aqran, dia ingin mengalahkan temannya supaya dirinya dibilang paling pintar. Yang keempat, istimalatu wujuhin nas, dia supaya menjadi pusat perhatian, supaya diperhatikan oleh banyak orang. Yang kelima, jam'u hitamid dunya, dia hanya ingin mengumpulkan dunia, ingin menjadi orang kaya dengan ilmunya, tujuannya dunia. Jadi saya bertemu dengan seseorang ustadz, ditanya, kenapa kamu ingin masuk TV? Kenapa kamu ingin ini? Supaya saya jadi terkenal, Pak Ustadz. Terus kalau kamu terkenal kenapa? Kalau saya terkenal nanti saya mudah saya cari uang. Nah gitu. Jadi dia hanya ingin mencari dunia. Lain Pak Ustadz, bayarannya kalau masuk TV dibayarnya besar, kalau nggak masuk TV bayarnya kecil, Pak Ustadz. Perhatikan, jam'u hitamid dunya, dia hanya ingin ngumpulin dunia. Maka orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah mulai menghancurkan agamanya, hadmuddin. Yang kedua, orang ini adalah orang-orang yang sudah siap-siap menghancurkan dirinya masuk neraka, ihlakun nafs. Ingat, orang yang berilmu tapi dia ternyata tujuannya hanya untuk tadi itu, al-munafasah, al-mubahat, at-taqaddum al-aqran, istimalatu wujuhin nas, jam'u hitamid dunya, maka dia telah menyiapkan dirinya menjadi bahan bakar neraka, ihlakun nafs. Yang ketiga, orang seperti ini menjual akhiratnya dengan dunia, bay'ul akhirah bidunya. Dia telah menjual akhiratnya, sampai di akhirat nggak ketemu tempatnya kecuali neraka. Mengerikan sekali. Nah sekarang bagaimana nasib gurunya? Nasib gurunya ini, gurunya yang ngajar gimana nasibnya? Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika. Gurumu kalau memang tahu bahwa ternyata niat kamu adalah busuk, niat kamu tidak baik, wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika, dia telah membantu kamu untuk kemaksiatan itu. Makanya mengapa para guru, para kiai setiap hari ngajarin kepada para santri agar perbaiki niat. Mengapa kita ngaji kitab ini
untuk memperbaiki niat. Seringkali saya menemukan lembaga, apa itu pesantren atau sekolah dan sebagainya, berbangga-bangga. Ini Pak Ustadz langsung juara nomor 1, ranking 1 bidang ini, ranking 1 bidang ini. Jadi untuk mubahat, untuk berbangga-bangga. Ya memang oke lah prestasi, oke, memang. Ya tergantung niatnya. Kadang-kadang lembaganya memang berniat untuk itu. Lembaganya berniat untuk itu. Kamu harus jadi juara, kamu harus jadi begini. Ayo tunjukkan, kalahkan lembaga lain. Misalnya kan, memang seakan-akan dikondisikan untuk itu. Nah, yang seperti ini, kata Imam Al-Ghazali, wa mu'allimuka, gurumu yang membantu kamu, mendorong kamu untuk supaya kamu punya niat ini. Gurumu ini telah membantu kamu untuk berbuat maksiat. Karena itu setiap guru ingatkan para santri berniat dengan benar. Jangan sampai salah niat. Perbaiki niat. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika. Mu'in artinya membantu. Lakah bagimu ala isyanikah atas perbuatan maksiatmu. Jadi ini dianggap maksiat oleh Imam Ghazali. Jadi jangan dikira kita menghafal Quran, kemudian kita mencari ilmu syariat, belajar fikih, belajar hadis, aman-aman saja. Tidak. Itu bisa menjadi maksiat ketika niatnya salah. Dan gurunya yang tidak mengingatin ini termasuk kebagian dosa ini. Mu'inun ala isyanika. Wa syarikun laka fi khusranika, dan juga dia bersamamu, syarik artinya bersama-sama dengan kamu, fi khusranika, dalam kerugian yang kamu dapatkan. Jadi dia kebagian kerugiannya juga. Jadi sudah capek-capek mengajar, sudah capek-capek membantu, tiba-tiba ternyata nggak ada pahalanya. Ingat ini, makanya supaya amal kita benar-benar berlanjut menjadi amal jariyah, pastikan wahai para guru, ini sudah menyentuh para guru, wahai para guru, hendaklah benar-benar diingatkan santrinya, jangan salah niat. Wahai para santri, jangan salah niat, perbaiki niat. Aku datang buat apa, untuk apa aku menghafal Quran, untuk apa, ingin dibilang hafiz, ingin dibilang ustadz, ingin dibilang syekh. Ingat, jangan berbangga-bangga, jangan ingin mengalahkan teman. Tidak, ini karena Allah. Kita belajar karena Allah. Kita hanya ingin ikut Allah. Kita hanya ingin menjaga agama Allah. Itu saja. Terkenal, tidak terkenal itu nggak penting. Benar-benar ini adalah ujian bagi kita semua. Seperti apa? Nah, kata Imam Ghazali, wa huwa kaba'i saifin, seperti seorang penjual pedang. Kaba'i artinya penjual. Kaba'i saifin, seperti seorang penjual pedang. Min qati'it thariq, pedang itu setelah dia jual, ternyata dia tahu dijual kepada seorang perampok. Qati'ut thariq artinya perampok. Dia tahu ini perampok. Nih bang, mau nggak pedang supaya kamu bisa merampok nih? Oh iya mau. Ini mana? Nih pedangnya tajam banget nih. Ini khusus dibuat. Seperti pembuat pedang, penjual pedang dijual sengaja kepada seorang perampok. Ini sama seperti yang Nabi sabdakan, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Siapa yang membantu kemaksiatan sekalipun hanya dengan satu kalimat, maka dia bersama-sama juga, sama dosanya, sama. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu
sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa. Karena selama ini mereka tidur, belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk pesantren ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikannya.